Selebritas ikut mempromosikan judi online yang saat ini semakin marak. Hingga Menkominfo Budi Ari menyebut Indonesia darurat judi online. Lalu apa langkah yang harus dilakukan untuk menekan kasus judi online? Kita akan bahas bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong serta pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Bung Usman juga Prof. Hipnu. Selamat malam, Selamat Mbak. malam, Mbak Cindy. Prof. Dengan Ibnu, Friska di selamat sini. malam. Selamat malam. Saya Selamat ke malam, Pak Bung Dirjen. Usman dulu. Kalau Menkominfo bilang bahwa kondisinya sekarang darurat judi online. Selama ini apa yang jadi kendala di tingkat pencegahan sampai akhirnya ke status darurat judi online? Iya, saya kira pencegahan dari sisi pemerintah sudah kita lakukan melalui literasi digital. Nah, mungkin di sini ya kita perlu juga partisipasi masyarakat secara luas untuk pencegahan judi online ini, misalnya melalui edukasi. Orang tua mengawasi, mendidik, katakanlah seperti itu anak-anaknya supaya jangan terlibat judi online atau orang sekitarnya, keluarga begitu. Karena kalau kita lihat dari sisi ekonomi ini kan ada supply and demand ya. Dalam arti bahwa judi online ini berkembang sampai tingkat darurat seperti dikatakan Menkominfo karena ada pasarnya di negara kita begitu. Karena itu saya kira literasi digital dalam konteks judi online ini perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, Kominfo sudah merancang satu program bagi anak-anak pelajar ya SMA begitu untuk kita edukasi, kita literasi, kita akan masuk ke sekolah-sekolah begitu karena memang hasil identifikasi baik aparat kepolisian maupun PPATK termasuk Kominfo sendiri ini korban judi online, artinya pelaku pemain begitu ya yang terjerat ini sebagian besar dari kalangan menengah bawah ya, bahkan ada anak sekolah ya, dia mulai SMA itu Karena dari kecanduan. gawai ya, mudah sekali dijangkaunya. Bung Usman, tapi bicara Iya, karena soal mudah tadi dijangkau, ini ada ya, di genggaman kita ya, begitu kan. kan itu satu literasi digitalnya kalau pencegahan. Tapi bicara soal penindakannya sejauh ini misalnya upaya yang sudah dilakukan blokir. Tapi blokir ini kan masih banyak jalan tikus yang ditempuh, banyak ganti nama, domain, atau bahkan menggunakan VPN. Sejauh ini apakah bisa dikatakan kewalahan pemerintah untuk mengejar begitu pelaku judi online yang juga banyak akalnya? Iya, saya kira ini kan karena kemudahan teknologi ya. Ya, kemudahan teknologi orang bisa setelah kita blokir muncul dengan domain berbeda begitu, tetapi yang jelas ya jangan pernah lelah untuk memblokir judi online dan kita terus lakukan. Tadi angkanya juga hampir 1 juta yang disebutkan oleh Menkominfo dalam periode tertentu. 860.000 sekian konten judi online yang kita blokir dalam sebulan terakhir. Kita juga sudah memblokir 42.000 ya. Jadi kita walaupun katakanlah ini muncul terus ya, kita tidak boleh kalah dengan mereka, kita tidak boleh lelah, tetapi sekali lagi penanganan judi online ini perlu kolaborasi sehingga penanganannya bersifat komprehensif dari hulu ke hilir. Di hulu melalui edukasi, literasi, di tengah adalah dengan memblokir kontennya, ya kemudian di hilir ini saya kira langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Polri atau PPATK, misalnya memblokir rekening penampungan judi online itu. Oke. Nah, bicara soal langkah hukumnya, Prof. Hipnu, apakah kita bisa mengejar itu? Payung hukum yang kita punya, regulasi yang kita punya, termasuk sistemnya juga apakah bisa mengejar cepatnya atau banyaknya juga akal pelaku judi online ini, terlebih lagi untuk yang jadi korban juga mereka adiktif gitu ya, terkena adiksi, ingin terus mencoba judi online di gadget masing-masing, di gawai masing-masing. Bagaimana kalau Prof. Hipnu lihat ini? Sangat bisa, Mbak. Karena judi online itu adalah menggunakan dengan teknologi. Suatu yang berbasis teknologi gampang sekali diungkap dengan digital forensik. Sekarang pertanyaannya, kalau memang keadaan darurat,
bagaimana kesiapan Polri untuk betul-betul melakukan suatu tindakan terhadap penangkapan-penangkapan judi online. Karena apa? Payung hukumnya sudah jelas. Kalau menggunakan online itu adalah kita lihat di dalam pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2, Undang-Undang IT mentransmisikan judi online. Satu. Kemudian di dalam KUHP juga demikian juga. Ancamannya adalah ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun kalau KUHP. Oleh karena itu kalau perkembangan seperti ini dalam keadaan darurat, saya kira ini suatu yang sangat luar biasa. Karena dengan gampangnya judi, apalagi tadi sampaikan dengan endorse-endorse tertentu. Ya, Jadi saya kira ini judi online itu bukan suatu judi aja, tapi suatu perusahaan, Pak, suatu sistem yang sudah dibangun bagaimana ini bagian dari suatu sistem untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang tidak hanya secara tradisional, tapi bagaimana suatu konteks perusahaan judi, tanda petik loh ya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Dalam mendapatkan keuntungan yang berharapan. Ini kan harap-harap. Judi itu harap-harap, Pak. Gitu, Pak. Ya, nah penelusurannya seperti apa yang dilakukan? Karena kan ini suatu sistem tadi Prof bilang bahwa payung hukumnya ada, tapi menelusurinya seperti apa? Kalau banyak sekali pihak yang dilibatkan, termasuk endorsement menggunakan selebritas begitu. Mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu bisa jadi soal promosi judi online ini. Satu, Pak Dirjen, Pak Usman sudah ada datanya. Saya kira di sana tinggal menggunakan IT-nya sudah bisa namakan. Kedua, polisi sudah punya cybercrime yang saya kira mampu untuk mendeteksi semua kejahatan yang ada. Ini kalau kita lihat, Mbak, pada waktu Kapolri setahun yang lalu, itu judi yang bukan online, judi ecek-ecek, itu aja gampang sekali, apalagi judi online. Ini saya kira suatu tekad saja bagaimana penegak hukum betul-betul untuk menindak judi ini. Karena dampaknya luar biasa, Mbak. Ini judi ini menjadikan berpikir orang itu lemah. Karena berpikir mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal tidak terjadi. Apalagi dengan konsep suatu sistem yang baik, ada dengan selebritas dan sebagainya. Orang tertarik, bukan tertarik judinya, tertarik orangnya untuk melakukan suatu kegiatan perjudian tadi. Ini yang saya kira suatu kampanye judi dalam tanda petik yang harus betul-betul dihentikan. Dan langkahnya tadi sudah dijabarkan juga oleh Bung Usman, ini yang harus dilakukan komprehensif dari hulu ke hilirnya agar judi online bisa diberantas meskipun sulit kondisinya saat ini. Terima kasih Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong serta pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Malam, Bro. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. PKB menerima tawaran politik dari Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan